Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Oktavian Putri, NPM 2052056, kelas A32 Ilmu Pemerintahan. Mata kuliah Studi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dosen pengampu Ibu Alip Susilowati Utama, MIP. Studi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Teori pembangunan. Pembangunan adalah proses rekayasa sosial yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang atau proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Pengertian menurut para ahli. 1. Easton 1985, upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. 2. Johann Galtung, upaya untuk pemenuhan keutuhan dasar manusia baik secara individual maupun kelompok dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial. 3. Nugroho dan Rohmin Dahuri, upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. 4. Ginanjar Kartasasmita 1994, suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. 5. Dedi T. Dixon 2005, pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan strategi menuju arah yang diinginkan. Adapun cara mengukur tingkat pembangunan. 1. Kekayaan rata-rata. Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. 2. Pemerataan. GPN sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Kualitas kehidupan. Cara mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur VQLI, Physical Quality of Life Index. Model-model pembangunan. Ada 3 model pembangunan, yaitu 1. Economic growth, model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Yang kedua, basic need, model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. 3. People centered, model pembangunan yang berpusat pada manusia. Adapun 3 periode dalam konsep pembangunan nasional, yaitu 1. Orde Lama. Kebijakan Orde Lama dimulai pada tahun 1947 yang mulai merencanakan pembangunan di Indonesia dengan lahirnya Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. 2. Orde Baru. Orde Baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. 3. Era Reformasi. Pembangunan bersifat partisipatif, dapat dikontrol langsung oleh rakyat dan didasari rumusan dasar demokrasi, yakni oleh rakyat dan untuk rakyat. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dibagi ke dalam 2 paradigma besar, yaitu 1. Teori modernisasi. Teori modernisasi berkembang pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga kejenuhan pasar dalam negeri. 2. Teori dependensi atau ketergantungan. Teori dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Teori perencanaan. Perencanaan merupakan proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, dan lain-lain. Perencanaan adalah upaya yang dilakukan oleh manusia guna menetapkan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Ada 2 istilah yang sering digunakan dalam teori perencanaan, yaitu 1. Theory of planning, menekankan pada prosedur perencanaan. 2.
teori in planning, menekankan pada konsep substansial perencanaan. Adapun 3 jenis dimensi dalam kegiatan perencanaan. 1. Perencanaan berdasarkan dimensi waktu. Ada 3 macam perencanaan berdasarkan dimensi waktu, yaitu 1. Perencanaan jangka panjang berjangka waktu 10 tahun ke atas. 2. Perencanaan jangka menengah berjangka waktu 3-8 tahun. 3. Perencanaan jangka pendek berjangka waktu 1 tahun. B. Perencanaan berdasarkan dimensi spesial adalah perencanaan yang terkait dengan ruang dan batas wilayah yang dikenal dengan perencanaan nasional, regional, perencanaan tata ruang, dan tata tanah. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan dimensi tingkat teknik perencanaan, yaitu perencanaan makro, perencanaan mikro, perencanaan sektoral, perencanaan kawasan, dan perencanaan proyek. Adapun manfaat dari sebuah perencanaan yakni 1. Memungkinkan untuk terpilihnya persesuaian antara kegiatan dengan situasi eksternal. 2. Menciptakan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi. 3. Memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensif. 4. Membantu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 5. Memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. 6. Memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Teori pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered participatory. Pemberdayaan masyarakat atau empowerment sebagai strategi alternatif dalam pembangunan telah seimbang dalam berbagai literatur dan pemikiran, apapun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Ada 3 aspek upaya untuk memberdayakan masyarakat, yaitu 1. Enabling, suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. 2. Empowering, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat. 3. Protecting, melindungi dan membela masyarakat yang lemah. Pendekatan metodologi dan mekanisme pemberdayaan masyarakat, yakni 1. Pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek dari proyek pembangunan tetapi merupakan subjek dari pembangunannya sendiri. 2. Metodologi evaluatif dalam pemberdayaan masyarakat. Ada 2 metode penelitian evaluatif yang bersifat bottom up, yaitu 1. Metode Rapid Rural Appraisal atau RRA digunakan untuk mengumpulkan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas. 2. Metode Participatory Rural Appraisal atau PRA adalah keterlibatan dalam keseluruhan kegiatan dengan memberikan pada partisipasi dengan prinsip belajar dari masyarakat. Mekanisme pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat. Adapun elemen yang terkait: 1. Peran pemerintah dalam arti birokrasi. Pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah. 2. Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal. 3. Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan dalam masyarakat itu sendiri. 4. Sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwadah ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi Indonesia. 5.
Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya. 6. Pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan sebagai proses bottom up. 7. Keterlibatan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia usaha dan swasta. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.